Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Akhirnya Boku no Hero Chapter 294 dirilis dan menunjukkan beberapa hal yang menjadi tanda tanya besar tentang identitas Mr. Compress. Kemudian diperlihatkan kondisi sekarat dari beberapa hero. Dan ya, sepertinya chapter kali ini didominasi oleh Mr. Compress. Tapi akan kita ulas secara singkat dan padat di konten kali ini. Untuk itu sebaiknya kalian baca dulu manganya, karena konten ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Yang pertama adalah kondisi para hero. Chapter langsung dibuka dengan menampilkan Crush yang tinggal kenangan, Aizawa pingsan, Mirko dan Grand Torino yang sekarat, serta Hawks yang babak bulur. Tidak lupa juga di lokasi yang berbeda diperlihatkan Mountain Lady, Midnight, Endeavor, dan Deku yang sudah tumbang. Beberapa kondisi para hero yang diperlihatkan di sini seakan memberikan kita informasi bahwa sudah seharusnya arc pembebasan paranormal ini diselesaikan oleh Bang Horikoshi, mengingat beberapa pro hero yang sudah hancur-hancuran berjuang untuk melawan villain. Dan admin menemukan dua hal menarik di pembukaan chapter ini, yaitu yang pertama kita dapat melihat kondisi Prison Mike yang sepertinya menyiapkan kuda-kuda untuk menyerang. Setelah kita tahu bahwa sebelumnya dia membawa Daruma Ujiko untuk ditangkap, admin curiga bahwa ada beberapa villain atau Nomu yang datang untuk menyelamatkan Daruma Ujiko, karena jelas bahwa Daruma Ujiko memiliki peran yang sangat penting untuk perkembangan bos Shigaraki dan juga Nomu lainnya. Lalu kedua kita dapat melihat kondisi Midnight yang juga sudah terkapar, setelah sebelumnya dia sudah siap untuk dihadang oleh banyak villain di belakangnya. Namun di sini tidak diperlihatkan villain sama sekali. Satu-satunya yang paling masuk akal untuk menyelamatkan Midnight adalah Midnight mengaktifkan quirk-nya untuk membuat semua villain tertidur. Namun pada panel yang kalian bisa lihat di sini, Midnight terlihat terkapar sendirian. Mungkinkah ada bola bantuan yang datang? Atau bisa jadi villain malah teralihkan perhatiannya untuk menyerang ke lokasi lain? Atau bisa jadi para villain juga terkena dampak dari amukan Gigantomachia yang dilakukan sebelumnya? Yang jelas kita belum tahu pasti. Kedua, aksi Bastions dan Yaoyorozu yang memukau. Sampai pada chapter ini, Bastions terus berupaya mengunci Gigantomachia dan para villain lainnya. Namun saking sulitnya Gigantomachia diatur, Bastions sampai menangis dan muntah darah untuk menghadapi Gigantomachia. Hal ini terjadi pada Bastions karena mungkin dia sudah kehilangan satu paru-parunya, sehingga dia dapat dengan mudah sakit-sakitan. Entah bagaimana nasib Bastions di chapter-chapter selanjutnya. Mungkin dia perlu ke klinik Tongfang. Namun untungnya efek dari obat anestesi yang dialami oleh Gigantomachia sudah bereaksi dengan baik. Gigantomachia akhirnya kaku total dan tak dapat bergerak lagi. Mau dicubit, dibacok, dan digombal pun dia sudah tak sadarkan diri. Dalam hal ini, aksi Bastions untuk mengunci Gigantomachia dan tindakan dari Yaoyorozu untuk menciptakan anestesi 100% berhasil. Dengan kata lain, salah satu kunci dari suksesnya peperangan kali ini adalah berkat dari ide si waifu kantong ajaib kita Yaoyorozu Momo dan juga si member BTS kita Bastions. Ketiga adalah pertarungan hero versus Nomu. Setelah Gigantomachia tersungkur, para hero lainnya sibuk untuk mengatasi beberapa Nomu. Mirio berusaha menghadapi Nomu raksasa yang memiliki pukulan yang mampu menghancurkan permukaan tanah. Tidak hanya itu, Ida juga turut ikut serta dalam menghadang Nomu. Dan tidak lupa juga sang hero kita yang baru saja mendapatkan nama hero-nya kemarin turut ikut serta. Meskipun kondisinya saat ini jika dipaksakan lebih lama lagi, bisa saja akan membuat dirinya mati. By the way, setelah banyak sekali perdebatan, akhirnya secara resmi nama hero dari Bakugo adalah Dynamite, bukan Dynamite. Dan tidak lupa kondisi Nejire saat ini cukup parah karena wajahnya gosong sebagian. Keempat adalah rencana Mr. Compress. Seperti yang admin bilang di basa-basi pembukaan video tadi, bahwa chapter kali ini didominasi oleh Mr. Compress. Nah, ternyata Mr. Compress di sini memiliki rencana untuk kabur. Awalnya Mr. Compress ingin kabur sendiri karena melihat temannya yang lebih kuat darinya, seperti Shigaraki misalnya. Karena Mr. Compress seakan tahu diri di sini bahwa dia hanya mampu kabur. Namun rencana tersebut kemudian berubah setelah kita dapat melihat tidak hanya Mr. Compress yang kesulitan, melainkan semua temannya yang alumni League of Villains sudah dalam bahaya. Shigaraki misalnya yang sudah tak sadarkan diri setelah sebelumnya kepalanya digigit oleh Spinner. Entah dia sudah rabies atau lainnya, kita tidak tahu pasti. Dan yang paling bikin admin ngakak adalah ekspresi Spinner yang sepertinya bijinya habis ketendang. Kalian bisa lihat ekspresi Spinner pada chapter kali ini. Dan akhirnya Mr. Compress berhasil menyentuh tali baja yang menjepit tubuhnya, sehingga tali baja tersebut dapat terlepas. Dan kemudian dengan cepat Mr. Compress menculik Shigaraki dan Spinner. Jika saja Mr. Compress tidak bergerak cepat di sini, maka mungkin Shigaraki dan Spinner sudah jadi kenangan. Tidak lupa juga Skeptic dibawa kabur. Mungkin dia masih memiliki peran penting di kemudian hari. Kelima adalah Soto yang terbakar gosong. Setelah di chapter yang lalu ada pertarungan Soto versus Dabi, akhirnya pada chapter kali ini Dabi tidak jadi membunuh Soto dan lebih memilih untuk kabur bersama Mr. Compress. Namun sebelum kabur, Dabi memberikan serangan terakhir dengan cara memakai jurus Jet Burn. Dan akhirnya Soto menerima serangan api Dabi yang membuat wajahnya makin hangus. Kedepannya pasti kita akan dapat melihat pertarungan antara Soto versus Dabi dan juga drama dari keluarga Todoroki yang semakin memanas setelah si anak durhaka membongkar identitasnya. Dan yang terakhir adalah identitas Mr. Compress yang terbongkar. Sepertinya di segmen ini akan sedikit panjang kita bahas. Jadi sebelum Dabi membakar Soto, terjadi beberapa monolog yang diucapkan oleh Mr. Compress. Dia berbicara tentang tujuannya datang di Liga Penjahat, tujuannya melakukan kejahatan, dan memberitahukan ke kita tentang siapa itu Oji Harima. Dalam suatu monolog yang menceritakan Oji Harima ini, Mr. Compress menjelaskan kalau Oji Harima adalah penjahat legendaris yang melakukan aksi pencurian terhadap pahlawan yang korup. Dan hasil dari pencurian tersebut dia berikan ke masyarakat, yang tujuannya adalah untuk menciptakan rectification.
Rectification jika diartikan ke bahasa Indonesia artinya adalah pembetulan. Sekarang mari kita kaji lebih dalam. Jadi ternyata rencana Oji-Harima ini ingin diwujudkan lewat aksi dari Mr. Kompres. Mr. Kompres berkeinginan untuk mewujudkan cita-cita dari Oji-Harima, namun entah apa maksudnya. Tapi jika kita berteori, apakah mungkin rectification yang dilakukan oleh Oji-Harima dan Mr. Kompres ini adalah sama konsepnya dengan ideologi Stan? Untuk itu di hari Minggu nanti kita akan bahas lebih dalam. Kembali lagi ke Mr. Kompres. Di chapter ini Mr. Kompres akan memberitahukan ke kita semua, para pembaca, bahwa dia bukanlah seorang karakter figuran biasa. Sepertinya Mr. Kompres memiliki peran yang sangat vital dan penting, sehingga mungkin saja di chapter-chapter berikutnya kita akan melihat apa rencana Mr. Kompres sebenarnya, sampai dia rela masuk ke Liga Penjahat hanya untuk melanjutkan rencana Oji-Harima. Dan di akhir chapter, akhirnya terbongkar identitas Mr. Kompres. Dia adalah cucu buyut dari sang penjahat legendaris Oji-Harima. Dan topeng dari Mr. Kompres terlepas dan memperlihatkan wajah asli Mr. Kompres, dan ternyata kalian bisa lihat di sini. Dan chapter 294 ditutup. Sepertinya ada beberapa hal yang makin menambah misteri di Boku no Hero Academia. Dan yang terjadi oleh Mr. Kompres adalah misteri terbesar yang bisa saja membuat cerita Boku no Hero semakin rumit. Dan di hari Minggu, admin akan memberikan suatu teori yang akan membuat pandangan kita tentang Mr. Kompres selama ini akan berubah. Tidak lupa juga bahwa judul di chapter kali ini adalah Final Stake. Jadi mungkin sisa 2 atau 3 chapter lagi kita akan hijrah ke arc selanjutnya. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya, dan akhir kata, see you next time.